Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa jenuh? Hari-hari terasa sama saja. Bangun, bekerja, pulang, tidur. Lalu diulang lagi. Kadang hati ingin berontak. Sampai kapan begini terus? Semua terasa hambar. Bahkan ibadah pun kadang dilakukan hanya karena rutinitas, bukan karena cinta. Saudaraku, merasa jenuh itu manusiawi. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah pun pernah merasakannya. Namun Islam datang bukan untuk menghilangkan kejenuhan dengan hiburan semu, tapi untuk mengarahkan hati kita kembali pada makna hidup yang sesungguhnya. Mari kita renungi dengan ringan namun dalam. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti rutinitas yang tiada ujung? Bangun, bekerja, makan, lalu tidur, lalu berulang esok harinya. Dalam detik-detik seperti itu, kejenuhan datang perlahan, menyelinap diam-diam, menggerogoti semangat, bahkan bisa menumpulkan makna hidup itu sendiri. Padahal dalam Islam, hidup bukan sekadar bergerak. Hidup adalah perjalanan menuju makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Az-Zariyat 5. Ayat ini sederhana tapi dalam, bahwa hidup kita bukan hanya soal bergerak dari titik A ke B, tapi bagaimana setiap gerak itu bernilai ibadah, bernilai makna. Lihatlah Rasulullah SAW, sosok yang hidupnya begitu penuh aktivitas, memimpin, mengajar, berdakwah, menjadi suami, ayah, sahabat. Tapi hidup beliau tidak pernah hambar. Kenapa? Karena setiap langkah beliau selalu terhubung dengan makna besar, mengabdi kepada Allah, dan membawa rahmat bagi semesta. Pernah suatu hari para sahabat merasa jenuh karena tekanan dakwah yang begitu berat. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah?" Lalu turunlah firman-Nya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum? Datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu." Al-Baqarah 214. Mereka pun sadar bahwa kejenuhan itu bukan tanda kita lelah secara fisik, tapi seringkali karena kita kehilangan arah makna. Nabi SAW mengajarkan, setiap detik hidup bisa bermakna, bahkan senyum kita adalah sedekah. Bahkan waktu istirahat pun, kalau diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah lebih baik, itu pun bernilai di sisi Allah. Ambillah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam saat menunggu bertahun-tahun hingga akhirnya memiliki anak, lalu diperintahkan untuk menyembelih anak itu. Bukan karena Allah ingin melihat darah, tapi karena Allah ingin melihat seberapa dalam makna ketaatan yang ada dalam hati seorang hamba. Maka, untuk melawan kejenuhan bukan dengan menambah aktivitas semata, tapi dengan memperdalam makna di baliknya. Tanyakan pada diri, untuk siapa aku melakukan ini? Apa ini mendekatkan aku pada Allah? Kalau jawabannya iya, maka rutinitas itu akan berubah menjadi cahaya. Kadang kita merasa sangat lelah, bukan sekadar lelah fisik tapi ada yang jauh lebih dalam, lelah hati. Bangun pagi, beraktivitas seharian, menjalani rutinitas, semua dilakukan, tapi tetap saja ada rasa kosong, sempit, dan berat di dada. Padahal tidak ada yang salah secara kasat mata. Makan cukup, tidur cukup, pekerjaan berjalan. Tapi mungkin hati kita yang sebenarnya sedang kehausan, haus akan cahaya dari Allah. Karena seringkali kelelahan hati bukan datang dari banyaknya aktivitas,
Tapi karena kita sudah terlalu lama menjauh darinya, kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa mengisi ruhani. Kita pandai menyusun rencana, tapi lupa menyandarkan pada Allah. Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ar-Ra'd 28. Ayat ini sederhana tapi dalam maknanya. Hati yang gelisah, sempit, lelah ternyata obatnya bukan sekadar liburan atau hiburan, tapi kembali mengingat Allah, kembali menghidupkan salat, zikir, tilawah, dan doa. Contoh di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sibuk, paling banyak masalah, paling berat ujiannya. Dihina, diancam, ditolak dakwahnya, dicaci oleh keluarga dan kaumnya sendiri. Tapi hati beliau tidak lelah. Mengapa? Karena setiap malam beliau mengisi ruhnya dengan qiyamul lail. Setiap kesulitan beliau hadapi dengan doa. Bahkan saat di Taif, tubuh beliau berdarah karena dilempari, hati beliau tetap kokoh. Dalam doanya, beliau mengadu pada Allah, bukan pada manusia. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Inilah rahasia kekuatan hati Rasulullah, hubungan yang kuat dengan Allah. Maka jika hari-hari ini hati kita terasa lelah, jangan buru-buru menyalahkan aktivitas. Bisa jadi, karena kita jarang sujud dengan sepenuh hati, jarang menangis di keheningan malam, jarang membaca ayat-ayatnya dengan perenungan, jarang berzikir dengan sepenuh rasa. Dalam perjalanan hidup ini, ada masa-masa di mana langkah terasa berat, semangat seperti meredup, dan hati mulai bertanya, masih adakah arah yang harus kutuju? Itulah yang disebut kejenuhan, sebuah fase yang seringkali datang tanpa undangan, tapi terasa nyata menghantui. Tapi dalam pandangan Islam, kejenuhan bukanlah akhir. Ia hanyalah jeda, sebuah titik koma dalam paragraf panjang perjalanan hidup. Bukan tanda titik yang mematikan cerita, tapi jeda yang mengajak kita untuk menata ulang napas, hati, dan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami momen seperti itu. Salah satu contohnya adalah ketika wahyu terhenti sementara setelah turunnya wahyu pertama. Masa itu disebut Fatrat al-Wahyi, sebuah masa di mana Jibril tidak datang membawa wahyu selama beberapa waktu. Rasulullah pun merasa gundah, gelisah, dan bertanya-tanya. Namun apa yang terjadi? Wahyu kembali turun dengan ayat yang menguatkan hatinya. Demi waktu duha, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ad-Duha 1:3. Lihatlah, bahkan Nabi yang paling mulia pun mengalami masa sepi, masa jeda, masa diam. Tapi Allah menegaskan bahwa itu bukan akhir. Itu hanya jeda untuk menguatkan, untuk menata batin, dan untuk melanjutkan misi yang lebih besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga memberi isyarat tentang fitrah manusia yang bisa mengalami kejenuhan. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam beragama kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, dan bergembiralah, serta mintalah pertolongan dengan beribadah di waktu pagi, sore, dan sebagian malam. Rasulullah paham bahwa manusia butuh ritme, iman naik dan turun. Semangat pun demikian. Maka dalam Islam, ada waktu istirahat, ada momen untuk menenangkan diri, merenung, dan kembali menyusun langkah. Itulah mengapa dalam sunnah beliau ada keseimbangan antara ibadah dan istirahat, antara berjuang dan merenung, antara semangat dan ketenangan. Kejenuhan yang kamu rasakan hari ini bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Bisa jadi itu sinyal dari Allah agar kamu menepi sejenak, mengatur ulang napasmu, mengevaluasi niatmu, bukan untuk berhenti, tapi untuk kembali melangkah dengan lebih yakin. Sama seperti Nabi Yunus alaihi salam yang pernah merasa jenuh dan pergi meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan Allah.
ia pun diuji dengan gelapnya perut ikan dan kesunyian laut dalam. Tapi justru dari sanalah lahir doa indah yang kita kenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku, termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Doa ini menjadi pelipur bagi siapapun yang merasa terjebak dalam kegelapan, termasuk gelapnya kejenuhan. Kadang hidup terasa berat, rutinitas melelahkan, hati sepi, pikiran kusut. Kita pun memilih menyendiri, berharap kejenuhan akan reda dengan menjauh dari keramaian. Tapi tahukah kita, justru dalam kesendirian yang berkepanjangan, kejenuhan bisa tumbuh semakin dalam? Manusia bukan diciptakan untuk hidup sendiri. Jiwa kita butuh bersandar, butuh pengingat, dan butuh lingkungan yang menguatkan. Terutama di saat iman menurun, hati resah, dan semangat melemah. Disinilah pentingnya berada di tengah lingkungan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli darinya, atau setidaknya engkau mencium aroma harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi ia membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau tak sedap darinya. Lihatlah bagaimana Nabi menggambarkan dampak lingkungan terhadap diri kita. Saat kita dekat dengan orang-orang yang taat, yang jujur, yang senang menasihati dalam kebaikan, maka kita pun bisa ikut terbawa pada kebaikan mereka, walau hanya dengan duduk bersama. Lalu lihat contoh dari sahabat-sahabat Nabi. Bilal bin Rabah, seorang budak yang dulu disiksa karena keimanannya, tetap tegar karena didampingi oleh lingkungan yang mendukung. Ada Abu Bakar yang membelinya untuk dimerdekakan. Ada Rasulullah yang terus menenangkannya. Bayangkan jika Bilal sendirian tanpa lingkungan yang menguatkan, mungkin ceritanya akan berbeda. Atau kisah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Ia tersentuh setelah melihat kekokohan iman adiknya, dan kemudian bertemu Rasulullah. Lingkungan yang kokoh itu mengubah hatinya. Bahkan ia yang dulu keras, menjadi pelindung umat. Begitu juga kita. Saat jenuh datang, jangan malah menjauh. Cari teman yang baik, hadiri majelis ilmu. Ikut kegiatan positif. Kadang kita tidak butuh nasihat panjang. Cukup melihat keteguhan orang lain dalam berjuang sudah membuat kita bangkit kembali. Karena bersama orang baik, hati terasa tenang, semangat jadi hidup, dan kita tidak sendiri dalam jalan menuju kebaikan. Pernahkah kita duduk sejenak merenung lalu bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup di dunia ini? Rumah kita, kendaraan kita, pakaian dan harta yang kita kejar, semua terasa begitu penting, padahal sebenarnya, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat singgah. Tempat lewat bukan tempat menetap. Dalam Islam, dunia digambarkan seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanannya. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Kita tidak selamanya di sini. Kita hanya numpang lewat. Hidup ini seperti perjalanan singkat menuju akhirat yang kekal. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan teladan yang sangat jelas. Padahal beliau bisa saja hidup bergelimang kemewahan. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah hidup. Rumah beliau amat sederhana, terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma. Tempat tidur beliau hanyalah tikar kasar yang membekas di punggung. Pernah suatu kali Umar bin Khattab menangis melihat kondisi Rasulullah yang begitu sederhana dan berkata, wahai Rasulullah, para raja hidup dalam kemewahan, sedangkan engkau seperti ini. Tapi Rasul menjawab dengan tenang, tidakkah engkau rela mereka mendapat dunia sedangkan kita mendapat akhirat? Di satu kesempatan lain, Rasulullah SAW menggambarkan betapa kecilnya nilai dunia di sisi Allah. Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah,
maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir, walau seteguk pun. Itulah dunia. Terlihat besar di mata manusia, tapi kecil sekali di sisi Allah. Maka tak heran jika Nabi dan para sahabat tidak menjadikannya tujuan utama. Contohnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang dengan tegas menolak jabatan meski ditawari langsung oleh Nabi. Beliau lebih memilih hidup sederhana, menghabiskan hidup di padang pasir, karena tahu bahwa dunia hanyalah persinggahan. Ia tidak ingin memikul beban amanah jika tidak mampu mempertanggungjawabkannya di akhirat. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita boleh bekerja, boleh sukses, boleh punya harta. Tapi jangan tertipu. Jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tempat bersandar. Gunakan waktu singkat ini untuk berinvestasi bagi kehidupan yang kekal. Karena dunia ini ibarat terminal. Kita cuma numpang lewat. Jangan terlalu nyaman sampai lupa melanjutkan perjalanan. Saudaraku, kalau hari ini terasa berat, beristirahatlah sejenak di sajadah. Bicaralah pada Allah, tumpahkan semua isi hati, karena tidak ada tempat paling lapang selain pelukannya. Kejenuhanmu bukan tanda lemah, tapi sinyal untuk kembali lebih dekat. Saudaraku, saat hari-hari terasa berat dan hati mulai lelah, mari kita sejenak berhenti. Tarik napas perlahan lalu hembuskan bersama doa. Kita serahkan segala penat, jenuh dan letih pada Sang Pemilik hati. Mari duduk sejenak, tenangkan jiwa, dan bersama-sama kita panjatkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, والحزان والعجز والكسال والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Ya Allah, lapangkan dadaku, segarkan kembali hatiku yang lelah, dan kuatkan aku untuk terus melangkah dalam ridha-Mu. Jadikan kejenuhan ini sebagai jalan untukku lebih dekat denganmu, bukan sebagai penghalang dalam menjalani hidup. Berikan semangat baru, ilham yang baik, dan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.